Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syaifullah dari HKI 5F dengan NIM 182121192. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah guna memenuhi tugas ujian tengah semester Kesal tahun 2020/2021. Yang pertama, langsung saja dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, segala sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut dan pengadilan berbeda itu menjadi dua, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri, sehingga terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012. Jadi, hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur cara mengajukan perkara yang bertindak di muka pengadilan dan cara pengadilan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu menjadi dua. Yang pertama, legislasi sederhana dan biasa. Yang kedua, non legislasi, musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah atau lembaga sejenisnya. Yang pertama, litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagai proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur legislasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui legislasi yaitu terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan MK nomor 093/PUU/X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Lalu pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perma Nomor 14 Tahun 2016, lalu pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 khusus perbankan, dan terakhir Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma tahun 2015. Selanjutnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu menjelaskan tentang bagian perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, prinsip perkara ekonomi syariah sendiri itu terbagi menjadi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah. Lalu sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pembahasan selanjutnya adalah kompetensi absolut Mahkamah Syariah yang membahas tentang khomer, maisir, kholwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, kudaf atau menuduh zina, liwat, laki-laki dengan laki-laki, musakoh, perempuan dengan perempuan. Selanjutnya nomor 2 itu non litigasi, adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, bertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Yang pertama adalah musyawarah. Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia.
baik dalam bentuk skala kecil, yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar, yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat. Konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama, membuat aturan yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat ditekankan dalam Al-Quran, bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat Islam pada masa Nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan, sekaligus merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini. Yang kedua, mediasi perbankan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi yang perkara. Mediasi dilakukan berdasarkan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi dan litigasi sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya nomor 3, Badan Arbitrase Syariah atau lembaga sejenis. Arbitrasi syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrasi syariah. Dalam hal sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bisa sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.